popularitas, follower, menuhankan kekaguman orang. Ada yang Islam sepertinya ibadah dan berilmu, tapi hatinya dipenuhinya bukan oleh Allah. Nah, itu kepada penciptanya, tidak menuhankan, di hatinya penuh yang lain. Dan ke makhluk, kita ini harusnya rahmatan lil alamin, membawa rahmat. Bagi yang Islam, bagi yang belum Islam, bagi pohon, bagi binatang, bagi pohon, bagi makhluk-makhluk lain. Nah, kita memerlukan figur-figur yang begitu tuh hatinya bersih sekali dari kemusyrikan, dari segala ketakaburan, dari segala penyakit hati, sehingga benar-benar tauhidnya lurus, dan kepada makhluk-makhluk itu rahmatan lil alamin. Sayang melihat tuh dengan kasih sayang, walaupun dia belum Islam, bagaimana? Ya kita harus bantu dong, rahmatan lil alamin bagi yang non Islam. Bagaimana? Tampilkan diri menjadi seorang Muslim yang benar-benar baik dan bantu agar mereka mengetahui indahnya Islam. Jangan malah ngotot, marah, mencaci maki. Nah itu diantaranya ya. Jadi adik-adik, kita memerlukan yang pertama itu keteladanan. Jadi kalau kita mau melihat prihatin, pertanyaannya sederhana. Saya memberi contoh apa? Gitu aja. Wah, kenapa ya Indonesia kayak gini? Saya ngasih solusi apa? Jadi jangan hanya sibuk mempermasalahkan masalah, tapi kita bagian dari solusi atau bagian dari masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, diklatna, pendidikan, pelatihan, pembinaan. Jadi kita harus memang, wah ini siapa nih yang dibesarkan suaranya? Tolong kecilkan feedback. Kita harus menjadikan pendidikan pelatihan itu jadi investasi. Nah, kita sering menganggap pendidikan pelatihan itu adalah biaya, padahal aslinya kita sekolah, kita belajar, kita kursus, itu menjadi investasi besar. Bukan pengeluaran, bukan biaya, melainkan modal. Jadi, harusnya ya, kita agresif kepada pendidikan supaya kita paham, dan pembinaan supaya kita istiqomah. Nah, umat gitu yang mau jadi tauladan tuh harusnya di sini kita tuh. Kalau punya uang, punya waktu, kita berinvestasi untuk makin paham dengan pendidikan, lalu berlatih, mujahadah, supaya kita bisa melakukan apa yang kita pahami, dan kita membuat lingkungan yang membuat kita terbantu untuk bisa konsisten. Dan yang ketiga adalah, bagaimana nih kalau supaya kita bisa berubah menjadi baik? Satu tadi keteladanan, dua pendidikan, pelatihan, pembinaan. Yang ketiga memang sistem. Kita harus mulai membuat lingkungan-lingkungan ya, di rumah, di masyarakat, di sekolah ya. Karena lingkungan-lingkungan yang baik ini kayak minyak wangi nantinya bisa menyebarkan yang harum kalau memang syaratnya tadi tauhidnya bagus dan rahmatan lil alamin. Dan yang keempat, nah ini yang paling penting, yaitu kita harus sekuat tenaga meningkatkan kekuatan ruhiyah kita. Memperkuat ibadahnya, memperkuat zikrullahnya, memperkuat doanya, karena yang bisa membulak-balik hati adalah Allah. Ini secara teorinya kayak gitu, Dek. Nah, sekarang apa nih yang paling kurang di kita? Nah, ternyata di antara pendidikan Islam ditingkatkan adalah tentang ketauhidan, ilmu yakin ke Allah. Karena orang itu baru bisa berakhlak baik kalau yakin ke Allah. Yakin Allah Maha mendengar, dia tidak akan sembarang bicara. Yakin Allah Maha menyaksikan, asyahid, maka dimanapun dia berada, dia tidak bisa berbuat maksiat karena dia tahu bahwa Allah menyaksikan apa yang dia lakukan. Yakin sekali bahwa Allah Maha mengetahui isi hati, wa huwa alimun bidati sudur, maka dia tidak mau hatinya lengket dengan sesuatu selain Allah. Yakin sekali bahwa Allah yang menggenggam rizki, maka dia tidak akan mau licik. Karena buat apa licik? Yang membagi rizki adalah Allah kok. Dia tidak akan takut dengan situasi apapun, karena dia yakin Allah tidak mungkin lalai menjamin hamba-hambanya.
yakin Allah yang maha kuasa atas segala-galanya, maka dia tidak akan bersandar kepada makhluk, tidak akan bersandar kepada orang, karena dia tahu bahwa hanya Allah lah satu-satunya penguasa takdir. Tidak akan takut oleh ancaman, tidak akan bersandar, karena dia tahu bahwa tidak mungkin terjadi sesuatu illa biiznillah. Nah, ilmu tauhid inilah sebetulnya ilmu yang bisa membuat orang bisa lebih mudah memiliki akhlak, memiliki kehusuan, memiliki keikhlasan, memiliki syukur. Dan dari sinilah biasanya mudah nyebar ke yang lain. Tapi kalau tauhidnya kurang, maka ilmu agama yang didapat, sholat, ibadah, tapi efek kepada kebersihan hati, akhlak itu tidak sekuat kalau orang memiliki keyakinan kepada Allah. Banyak orang sholat, tapi belum tentu khusyuk. Banyak mengucapkan salam, tapi belum tentu niatnya untuk mendoakan keselamatan bagi orang lain. Tidak, ya. Assalamualaikum, gitu saja. Ya. Tapi nggak ada di hatinya getaran ingin orang lain selamat, ingin orang lain disayang, warahmatullahi wabarakatuh, ingin orang lain diberkahi. Nah, ini kalau tadi membahas masalah, kurang lebih AA ikut memetakannya begitu. Silakan, Dek. Baik, Ustaz. Sekarang mungkin kita langsung aja, Ustaz, langsung ke sesi tanya-jawab. Oh, langsung. Iya, nggak apa-apa, Ustaz. Soalnya sudah mau jam 2 ya, Ustaz, ya? Jadi 1:30. Jadi langsung aja. Baru 17 menit, ya boleh. Terserah lah gimana bagusnya. Bagusnya sih, iya. Mungkin untuk 3 penanya pertama bisa langsung ditanyakan. Waktu tempat kami persilakan. Sebutkan nama dan asal instansi. Baik, ada yang ingin bertanya? Neneng ya? Oh ya, silakan Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mendapat anugerah silaturahmi yang sangat-sangat berharga ini dari Ustadz Gimnasiar ya. Ini memang Agim ya, dengan panggilan akrabnya Agim. Saya termasuk keluarga besar Universitas Islam Sofia ya. Alhamdulillah. Memang tadi apa yang dipaparkan oleh Agim itu sangat-sangat tepat gitu. Dalam bingkai bagaimana mewujudkan Islam rahmatan lil alamin ya. Ini memang banyak kendala, indah rumusan dan visinya, tapi ketika diterjemahkan ke dalam kehidupan, misalnya di lingkungan pendidikan, kurikulumnya sangat baik gitu. Ya, tadi AA menyampaikan mengenai pendidikan, ada training, ada dakwah ya, bagaimana strategi dakwah ini harus solutif gitu kan. Nah, saya melihat gini, dalam kurikulum pendidikan, disiplin keilmuan Islam itu kan ada akidah atau disebut Agim tadi tauhid. Ada akhlak dan tasawuf. Nah, kalau di ini mohon maaf ya, saya berpendapat kan ada lembaga kecerdasan spiritual yang didirikan oleh bukan Gimnasiar, Agustiar ya, yang disebutnya Menara 165. Nah, ini ada kaitannya yang dimaksud Menara 165 itu kan yang 5 itu rukun Islamnya ya. Itu membina fikihnya. Yang Agim katakan tadi harus bertauhid, rukun iman. Kemudian bagaimana harus berakhlak. Nah, ini ada di dalam ihsan. Jadi banyak lembaga sudah merumuskan training semacam itu supaya muncul kecerdasan spiritual. Tapi dilalahnya ketika tadi untuk membumikan ilmu Islam tadi, keilmuan Islam, agak banyak gempurannya kata Agim. Jadi memang tidak seimbang. Usahanya sudah kuat,
gempurannya lebih kuat lagi, sehingga umat Islam kadang-kadang ada ya sementara yang pesimis gitu. Ini nih bagaimana caranya pesantren bagus, ini bagus, ujung-ujungnya memang ya pakai jaket merah gitu, itu kan jaket oranye. Jadi sebenarnya apa yang kurang AA? Kalau AA tadi membedah dengan pisau, harus ada pendidikan, sudah ada berbagai pendidikan, bahkan mulai dari yang kecil sampai yang. Nah sekarang barangkali gini, Ustadz Agim, yang efektif gitu, dakwah yang efektif. Contoh dicontohin oleh orang tua, tapi anak juga banyak gurunya, iya kan? Aturan sudah dibuat, masih juga diatur lagi gitu. Jadi semakin bias gitu. Tujuan ingin mewujudkan rahmatan lil alamin. Barangkali mungkin ada kiat yang lain. Mohon maaf, kalau saya bukan. ya Bu, kalau ya terima kasih ya Bu. Kalau saya mah nggak terlalu sepusing itu Bu. Saya tahu Indonesia banyak masalah. Jadi kalau di pesantren kami rumusnya 3M. Pokoknya kalau ingin membuat Indonesia lebih baik, umat lebih baik, 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Kita sedih lihat bangsa kayak gini atau umat Islam, udah bawa ke diri kita. Kitanya jadi solusi atau kita jadi masalah di keluarga kita. Kita di sekitar kita tuh jadi solusi atau jadi masalah. Karena kita tidak mungkin merubah, yang kuasa merubah segalanya itu hanyalah Allah. Tugas kita adalah fadzakir innama anta mudzakir. Jadi misalkan kita ingin Indonesia umatnya, udahlah kita masjid kita aja yang paling bersih, BRTT bersih, rapi, tertib, teratur. Ini sulit nih membersihkan semua. Udah mulai dari sendal aja dulu, sendal rapi. Jadi selalu gitu kalau kami itu entah kenapa malah sekarang gara-gara sendal rapi banyak yang senang ke masjid gara-gara sendalnya rapi, aman. Ke toiletnya bersih, harum, sound systemnya juga enak. Nah, komitmen datang tidak hanya senang ke masjid, tapi mereka jadi senang sedekah, mereka ingin bangun masjid dengan standar yang sama, yang lebih baik. Nah, itu kalau kami mengambilnya 3M. Mari kita mulai dari diri sendiri. Kalau kita sedih lihat orang lain tidak jujur, pertanyaannya kita jujur tidak? Kalau sedih lihat orang lain kasar, pertanyaannya saya kasar tidak. Kalau sedih lihat orang lain bertengkar terus, saya suka bertengkar tidak. Gitu aja semua keriuhannya ini tanyanya ke diri, saya bagian dari solusi atau saya mirip dengan itu. Yang kedua, lakukanlah perbaikan dari yang kecil-kecil saja. Karena kebanyakan ngomong kita harus mempersatukan umat Islam, itu kegedean lah ya. Bukan tidak boleh, tapi kadang dengan teman aja di kampus gitu, di masjid bertengkar, musuhan. Ini jadi enggak bagian dari solusi. Makanya sekecil apapun, kalau kita tidak bisa merapihkan segala, ya udah kita rapihin sendal aja. Yang kecil-kecil dengan keyakinan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka pasti Allah lebih bersungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Jadi miss-nya itu adalah kita tuh sering membahas yang besar-besar, tapi jarang membahas diri kita tuh bagian dari solusi atau kita sendiri bermasalah dan menimbulkan masalah itu. Yang kedua, apa yang sudah kita lakukan? Solusi sekecil apa yang sudah bisa dilakukan? Karena yang besar itu adalah rangkaian dari yang kecil-kecil. Dan kapan? Sekarang, ya. Jangan suka banyak nantinya, karena nanti mah bisa udah maut, ya. Jadi inilah, kalau kami sih di pesantren gitu aja sekarang. Dan nggak bisa kita merubah yang besar tanpa izin Allah, ya. Minta yang kecil-kecil aja dulu. Gitu, Bu? Iya. Halo. Iya, halo Ustadz. Ustadz, jadi kan di sini sekarang kita dosen-dosen dan pimpinan di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah ini sedang nonton bareng Ustadz di fakultas-fakultasnya. Maaf. Iya, Saya maaf tadi sorbannya belum ketemu karena baru turun dari kendaraan, ya. Silakan. Jadi mungkin dari Ustadz. Jadi kadang-kadang ya, punten ya,
Apalagi di masjid, lembaga-lembaga Islam, kadang-kadang kita membahas tentang kebersihan sebagian dari iman. Tapi toiletnya kotor, tempatnya kotor. Kita membahas tentang senyum itu sedekah, tapi ya kadang-kadang wajah kurang enak. Hal-hal yang sangat kecil aja kadang-kadang kita tidak bisa melakukannya. Karena kita memang tidak punya tekad untuk melakukan dari hal-hal yang kecil. Kita kadang membahas besar ini tentang ini, ekonomi umat. Belanja aja kita ke pedagang yang umat Islam nggak mau. Ngelebihkan aja keuntungannya untuk mereka. Berapa ini misalkan 8.000 kita bayar 10.000, nggak mau. Kita senang belanja. Padahal kita membahas tentang ekonomi Islam. Jadi kadang-kadang bahasan-bahasan yang besar itu untuk praktek yang kecilnya aja suka luput. Makanya kita mulai 3M. Semua yang kita bahas itu harus jadi mulai dari diri sendiri, mulai mudah-mudahan dengan izin Allah kita dibesarkan manfaatnya. Kan yang kuasa membesarkan itu adalah Allah. Dan Allah melihat kita tuh cuma omong doang, cuma mikir doang, cuma diskusi doang, atau Allah juga melihat kita ini sudah melakukan sesuatu. Nah, Allah nanti yang membesarkan kita dalam manfaat. Kalau memang kita sudah bermanfaat mengamalkan ilmu kita. Ya. Ya Ustadz, mungkin dari Ustadz ada sepatah dua kata untuk pimpinan di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, rektor, dosen, dan keluarga besar Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Wah, dari tadi sudah Aduh tuh, Pak. Oh ya, terima kasih. Apa yang harus saya sampaikan ya? Oh, baik. Satu. Bagaimana? Seperti juga. Baik, kalau begini langsung kita ke pertanyaan yang kedua. Mungkin ada dari peserta yang bertanya. Ayo mungkin saya menunggu aja ini. Mungkin kalau nggak ada, mungkin saya sedikit bertanya Ustadz, apa itu di zaman sekarang pemuda-pemuda ini menganggap agama itu formalitas saja Ustadz. Dia kayak Kata lebih. siapa? Iya Ustadz. Pada umumnya tuh pemuda-pemuda zaman sekarang lebih mementingkan gadgetnya daripada agama. Terkadang waktu sholat pun mereka lebih mementingkan gadget gitu Ustadz. Jadi tanggapan Ustadz itu seperti apa Ustadz? Tanggapan saya, sudah berapa banyak kita membantu sahabat-sahabat kita, para pemuda yang belum senang agama jadi senang agama. Jadi pertanyaannya kalau kita melihat begitu, bagaimana ini suaranya masuk semua? Masuk, alhamdulillah. Kalau kita melihat sebuah masalah, kan seperti tadi disampaikan, kita bagian dari bagian mempermasalahkannya atau bagian dari solusi. Lihat, misalkan adik, tetangga, teman, anak yang melakukan hal yang sama. Banyak megang gadget, lalu nah kita yang diberikan hidayah oleh Allah bisa lebih memahami, kita harus membantu. Posisi kita tuh bukan menghakimi, bukan menilai dan merendahkan, tetapi posisi kita berkhidmat. Apa yang bisa saya lakukan? Membantu supaya teman-teman ini bisa sholat tepat waktu, bisa senang ke masjid. Karena kalau hanya sekedar menilai, ya tidak jadi solusi. Ya, haram pandangan Allah. Jadi pejuang itu tidak harus terkenal, tidak harus gembar-gembor. Jadi pejuang itu tidak harus banyak followernya. Hanya menolong seorang saja dengan ikhlas itu perjuangan yang luar biasa. Jadi jangan membayangkan yang namanya berjuang tuh harus jadi ulama terkenal, harus bisa mempengaruhi. Enggak. Ngajak adik aja jadi baik itu sudah menjadi perjuangan yang besar. Ya. Nanti Allah yang membesarkan sedemikian rupa. Jadi keprihatinan kita terhadap situasi ini, maka harus ada action yang nyata yang kita lakukan dengan benar dan ikhlas.
Jangan sampai sibuk prihatin, padahal ternyata diri kita juga jauh dari nilai-nilai yang menjadi solusi, bahkan jadi masalah. Di rumah kita jadi masalah, di lingkungan kita jadi masalah. Nggak ada solusi apapun. Di kos-kosan kita nggak ngebersihkan lingkungan, nggak senyum terhadap Pak RT dan sebagainya. Padahal kita aktivis dakwah, kita ngumpul di masjid, sholat di saf paling depan, tapi nyapa kiri kanan aja enggak. Sibuk dengan merengut, lihat beda pendapat, kita marah. Ini sedih sekali kalau kita bicara banyak tentang kemajuan Islam, padahal kitanya sendiri tidak menjadi solusi, bahkan untuk diri kita sendiri. Halo? 39. Ya, halo Ustaz. Iya. Bagi mungkin Harus bagaimana ini? Assalamualaikum. nah tuh Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Wah, ini mohon maaf. Bapak. Ini termasa harus gaib nih, Pak. Karena gambarnya memang dari tadi belum bisa diperbaiki. Dan di sini kebetulan kurang bagus sinyal. Jadi teman-teman di sini menyampaikan salam dari mulai pimpinan dan sivitas. Jadi Terima kasih. meskipun tidak muncul di ini, tapi di semua ruang kita nobar nih. Oh, gitu. Maaf ya, saya kurang paham ini. Mohon maaf ini kalau kurang sopan, kurang adab ini ya. Jadi ada pertanyaan satu. Kita ini kebetulan sedang mengembangkan kepemimpinan di kampus. Nah, bagi kira-kira menurut Islam atau menurut Agim sendiri, apa sih posisi upaya untuk menjadikan pemimpin bagi diri sendiri itu? Kan kepemimpinan ini sebelum menjadi pemimpin orang lain kan harus memimpin diri sendiri gitu ya. Iya, jadi kita benar. minta pandangan pada kira-kira apa nilai-nilai kepemimpinan diri itu yang paling penting dan utama dalam Islam. Demikian. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Saya mohon maaf karena ini semuanya gelap nih. Potretnya rupanya sinyalnya di sana ya. Nggak apa-apa, sudah takdirnya begini. Kalau mencoba mencermati, kalau kita mau menjadi pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Ada sabda Nabi yang sangat sahih, yaitu ala inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada sesuatu, segumpal daging, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia jelek, jelek seluruhnya, itulah yang dinamakan qalbu. Nah, jadi kalau hati seseorang itu baik, raut mukanya, tutur katanya, sikapnya itu akan baik. Ya, sederhana saja. Kalau hati gembira, semuanya ikut menampakkan kegembiraan. Kalau hati sedih, semuanya menampakkan kesedihan. Kalau hati marah, semuanya menampakkan kemarahan. Nah, pertanyaannya, sejauh mana kita serius untuk memahami ilmu hati, dan sejauh mana kita serius untuk menata hati, memanage hati kita. Karena dari sinilah, kalau hati sudah semakin ikhlas, itu amal diterima, beramal pun jadi nikmat, kita akan istiqomah, karena dari hati semuanya. Jadi kalau tadi bertanya, gimana sebagai pemimpin, kita kalau memimpin keluarga, memimpin kampus, memimpin masyarakat, harus diawali dari kemampuan memimpin dirinya sendiri, dan itu adalah hati rajanya. Supaya bisa sehebat apapun ilmu, gelar, pangkat, jabatan, itu tidak ada nilainya kalau hatinya busuk. Ini satu hadis. Siapa yang pertama dihisab di akhirat nanti? Yaitu orang yang berjihad, yang berjuang, sampai mati terbunuh di medan perang. Lalu ditampakkan nikmat oleh Allah, dia mengakui, dan dia, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah jihad dan perang. Saya lakukan lillahi ta'ala. Apa Allah firmankan? Kadzabta, dusta kamu. Kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak
tidak kurang pengakuannya. Yang kurang cuma satu saja. Hatinya dia lebih suka pujian orang, lebih suka dikagumi orang, lebih suka kedudukan di hati orang daripada diterima oleh Allah amalnya. Jadi sehebat apapun perjuangan mati sekali setiap, yaitu orang yang berilmu agama dan berdakwah. Para dosen, ustadz, ulama, kiai, mubalik, da'iyah, dakwah agama dengan keilmuannya. Tapi di akhirat, nah, nanti dihisab. Termasuk yang belajar Quran dan membacanya. Ini kelompok kedua. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya belajar agama dan saya dakwah. Saya lakukan semua ini karena Engkau, ya Allah. Kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar agama dan dakwah karena ingin disebut alim. Orang berilmu, ulama, da'i, kiai, ustadz, da'i kondang. Dan engkau sudah dapatkan di dunia. Engkau baca Quran karena ingin disebut qari, qari'ah. Dan sudah engkau dapatkan. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelukup jadi ahli neraka. Tidak kurang ilmu agamanya, tidak kurang pemahaman Islamnya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang hafalan Qur'annya, kefasihan Qur'annya, tapi lebih suka dipuji, dihargai, dikagumi manusia daripada di. Nah, ini juga ada yang masuk neraka. Bukan kurang kedermawanannya, tapi hatinya suka sekali. Nah, kenapa Allah begitu murka kepada orang-orang yang musyrik seperti ini? Ini kan syirik itu ya. Ria itu syirik khafi. Tetap saja syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Mau menyembah berhala, mau ria, sama. Itu syirik ya. Dan ini adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau terbawa sampai mati. Nah, oleh karena itulah, kalau kita tidak paham ilmu tentang membersihkan hati, tazkiyatun nafs, kita akan bermasalah dengan, kita tua sih tua, tapi bisa jadi tuanya tua menyebalkan, ya enggak? Karena hanya sibuk dengan casing, tapi hatinya tidak tertata dengan baik. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dinyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, casing, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Nah, jadi harusnya banyak ilmu itu cirinya adalah hatinya makin bersih dan amalnya makin produktif, makin nyata. Ciri orang yang ibadahnya bagus tuh hatinya makin bersih dan amal solehnya makin nyata, makin melimpah. Tapi kalau hanya tahu banyak ilmu dan sebagainya, hatinya busuk, sombong, ria, takabur, pendengki, ujub, berarti itu ilmunya nggak barokah. Kalaupun dia ibadahnya bagus, tapi kesana sini sombong, meremehkan orang, petantang petenteng, pelit lagi, ya berarti ibadahnya juga nggak betul, karena ibadah yang betul itu pasti berbuah hati yang bersih dan amal yang melimpah. Wallahu a'lam. Silakan. Saya Muhammad Ali, mohon nasihatnya yang sedang menuntut ilmu, banyak cobaannya. Ya iyalah, masa nggak ada cobaan? Cobaan itu bagian yang harus dinikmati, bukan dikeluhkan. Orang yang tidak beragama saja hidupnya banyak kesulitan, apalagi yang aku beriman, benar? Apalagi orang yang mau beriman dan ingin tinggi derajatnya di sisi Allah, ya pastilah ujiannya akan banyak. Tapi sudah diukur. Ya, silakan. Baik. Untuk berikutnya, apakah ada yang bertanya lagi? Untuk penanya ketiga. Saya ada masalah enggak nih dengan sinyal saya ini enggak, Dek? Pak Operator? Putus-putus enggak? Assalamualaikum, AA. Siapa? Ya, Bu.
Bu Saya Syifa. putus-putus enggak nih, Dek? Suara alhamdulillah lancar. Ustaz. Lancar. Baik, Bu Syifa. Gambar? Bisa langsung ditanyakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ya, AA. Waalaikumsalam. Saya Syifa, saya putrinya almarhumah Ibu Tuti Alawiyah. Ya silakan Bu. AA, apa kabar? Semoga baik, sehat. Amin. Kebetulan saya kenal juga sama Gaida. Dan Terima ini kasih. anak-anak rumah Quran mahasiswa ini adalah anak-anak Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Jadi kami senang sekali AA dapat bisa menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol sama teman-teman rumah Quran mahasiswa. Halo Bu. Halo Halo. Bu, maaf. Ya, suara saya jelaskah ke sana gambarnya? Suaranya jelas, gambarnya Operator? jelas. Iya, ya, maaf ya, karena ada laporan ini terputus. Ya, baik, Operator. Ya, terima kasih. Langsung silakan, Bu. Ya, terima kasih ya. Ada yang akan ditanyakan, Bu? Iya. Jadi sekali lagi saya cuma kepengen ini aja menyampaikan salam aja AA dari Terima seluruh kasih. keluarga Ustazah Tuti Alawiyah. Terima kasih Terima banyak. kasih. Sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol sama teman-teman mahasiswa Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah, semoga ada manfaatnya. Ya. Amin, insya Allah. Mohon. Sehat selalu, AA. Assalamualaikum. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana? Masih ada 20 menit, Pak Operator. Bagaimana? Bagaimana dari audiens? Apa masih ada yang ingin bertanya? Lanjut, Bang. Kalau cukup, AA menyampaikan sesuatu nih. Oh, baik. Terakhir, mungkin dari saya boleh, Ustaz? Boleh. Terima kasih, Ustaz. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana kami sebagai pemuda Muslim di Indonesia ini menyikapi konflik yang sedang terjadi di negeri ini yang sedang panas-panasnya. Contohnya itu seperti agama dan politik. Ya, dan lain-lain. Dari tadi pertanyaannya sepertinya di negeri kita tuh gawat, berat gitu. Emang seberat itu kah? Iya, banyak politik ini membawa-bawa nama agama demi kepentingan politik, Ustaz. Jadi bagaimana cara kami menyikapinya, Ustaz? Dengan bijaksana. Ya, pertama, ya benar deh. Jadi AA sangat senang ada memberikan perhatian terhadap keadaan negeri ini, ya. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa memang di negeri ini banyak masalah, tetapi banyak juga karunia Allah yang melimpah. Karena AA sekarang udah tua ya dibanding waktu SMA dulu, waktu kuliah dulu. Jauh sekarang ini lebih baik keadaan umat Islam. Dulu tidak ada yang pakai jilbab, sekarang nyaris di mana-mana. Dulu pengajian tuh susah sekali. Ada saatnya pengajian tuh sangat dicurigai, sekarang lebih leluasa. Memang masih belum sempurna ya. Nah, pada saat kita melihat satu masalah, kita jangan melupakan juga nikmat-nikmat lain yang harusnya kita syukuri. Yang kedua, lihat masalah ini juga benar-benar harus proporsional, ya. Jangan sampai kita melihat suatu masalah dan menyikapinya emosional sehingga kita bertindaknya nanti tidak lagi jernih. Jadi segala tindakan yang dasari sikap yang amarah, emosional, yang tidak proporsional, kecenderungannya tidak jadi solusi juga. Bahwa masalah di negeri ini banyak, kompleks, dan kita harus menjadi bagian dari solusi sekecil apapun juga. Jangan sampai kita melihat masalah besar, kemudian kita ingin berbuat besar, tapi kita lupa kepada yang kecil. Misalkan, kalau tangan kita ini punya kekuatan, kita bisa ngedorong drum, kalau drum itu jadi masalah. Tetapi kalau ternyata kekuatan kita hanya seperti kelingking, kita ngedorong drum itu, maka patah kelingking kita. Nah, kita lihatlah siapa kita,
potensi kita apa, kemudian tempatkan diri kita menjadi solusi sekecil apapun. Kalau kami di pesantren menyebutnya 3 semangat ya. Satu, bahwa harus selalu ditekankan, ini tuh kita satu saudara. Semangat bersaudara. Jadi tidak semangat dengan musuh. Walaupun beda pandangan, beda, tapi ada saudara seakidah, ada saudara sebangsa, saudara sekemanusiaan juga ya. Jangan musuh, beda partai jadi musuh, beda kunut jadi musuh, beda banyak kalau orang tiap beda jadi musuh, beda majelis taklim jadi musuh. Kalau gitu berbeda dengan kita jadi dianggap musuh. Janganlah, kita ada saudara ya. Kita ini saudara. Karena kalau rasa musuh dengan rasa bersaudara itu beda. Oh, gimana dengan PKI lah? Kalau itu boleh, PKI itu adanya di Rusia dan di Cina, di Korea Utara. Kalau di Indonesia ya janganlah, ya tidak boleh. Kita harus berusaha secara profesional supaya komunisme itu adanya di tempatnya saja, jangan ada di Indonesia karena tidak sesuai dengan kesepakatan pada pendahulu kita. Nah, semangat bersaudara. Yang kedua adalah semangat solusi. Apapun masalah yang kita bahas, apapun masalah yang kita prihatinkan, ujungnya sama. Terus solusi yang bisa kita lakukan apa? Ada yang bisa melakukan kebijakan yang besar, ada yang sedang. Tapi kalau kemampuan kita tidak sejauh itu, minimal nih kita bisa membuat solusi kecil-kecilan. Dengan adik, dengan teman, dengan orang tua. Jangan sampai kita berpikir sangat besar, membahas besar, ternyata nggak ada yang kita lakukan. Dikontrakan, dengan sebelah kamar itu nggak akur, ya. Dengan kalau kita ke masjid nggak nyapa, di masjid kita nggak pernah kontribusi apapun, sedekah enggak, ngerapihin enggak, ngeberesin enggak, ngegosek toiletnya enggak. Nyaris nggak ada selain kita berwacana saja tentang masalah. Harus ada solusi sekecil apapun. Dan yang ketiga, kalau bisa memang dalam konflik itu sukses bersama semangatnya tuh ya. Gimana caranya supaya seperti yang dilakukan Rasulullah SAW ya, yang tadinya tidak suka sesudah ada ya konflik dengan Islam dan ternyata akhirnya menjadi mendapat hidayah, memahami indahnya Islam. Jadi memang dari tahun 98 dulu ya, sama bagiannya. Sama-sama aja, hampir sama ya. Ganti pemerintahan, ganti ternyata korupsi masih banyak. Akhirnya AA di masa tua ini lebih fokus sekarang adalah menyiapkan pendidikan bagi generasi yang akan datang. Dimaksimalkan sekarang. Bagaimana supaya nanti lahir calon pemimpin ke depan yang jujur, yang tawadu, yang tauhidnya bagus, yang karakter baku lah, baik dan kuat. Baiknya itu ikhlas, jujur, tawadu. Ikhlas itu berarti tauhidnya betul. Jujur itu syarat utama akhlak baik, dan karakter kuatnya itu berani, karena tiap saat kita kan harus keputusannya itu apa yang Allah sukai, itu pemberani, bukan masalah berkelahi ya, itu bagian kecil saja, tapi kita ngambil keputusan Allah suka tidak ke masjid, jangan ke Allah sukanya mana, ke masjid, sedekah jangan keluarkan, berani mengambil sikap yang Allah suka, itu pemberani. Yang kedua adalah disiplin. Karena tanpa disiplin tidak bisa apa-apa. Islam itu agama disiplin. Air lembut menetes, disiplin, batu bolong. Tapi kita lemah sekali. Kita antri tidak bisa, kita tidak disiplin dalam merapikan sendal saja. Kita nggak sanggup tuh di masjid ya. Hanya buat rapi yang kecil saja tidak. BRTT, bersih, rapih, tertib, teratur. Ini tanda kedisiplinan. Contoh ya, maaf ya deh ya.
kita bicara banyak sekali tentang indahnya Islam, tapi pada saat yang sama kotor, berantakan. Itu tempat kita, kalau kampus atau ruangan kita atau masjid kita kotor, pesantren kita kotor, itu mencerminkan banyak hal. Kalau kotor dan berantakan, 1, pemalas, 2, tidak punya rasa malu, 3, tidak disiplin, 4, nggak punya rasa tanggung jawab, 5, dia zolim, yang ke-6 juga dia tidak peduli kepada orang lain. Jadi dengan tempat berantakan saja, itu sudah menceritakan banyak sekali. Ini kelompok pemalas, ini kelompok tidak disiplin, kelompok orang yang tidak peduli, kelompok-kelompok orang yang... Terus kita mau merapikan apa? Kan? Kalau yang kecil, yang dekat aja nggak sanggup. Nah ini harus jadi pikiran kita. Ya, jadi Amang lebih mikir gimana nih sekarang mendidik karakter baku dan tangguh, ya, berani, disiplin, tangguh, itu adalah sesuatu yang harus dihadapi, dihayati, dan dinikmati. Ya, dari pengalaman dakwah sekian puluh tahun, sekarang melihat bangsa tuh, ya, saya lebih fokus saja menyiapkan generasi yang akan datang. Yang ada juga dakwah, tetapi lebih fokus, mudah-mudahan lebih banyak calon pemimpin yang karakternya baik dan kuat. Persis seperti yang dilakukan oleh kampus kita ini. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Silakan. Oke Ustadz, mungkin sebelum kita tutup, kami dari Rumah Quran Mahasiswa pertama memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan pada kajian hari ini. Kami doakan Ustadz Agim selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan, dan semoga ilmu yang telah diberikan Agim pada siang hari Amin. ini dapat memberikan nilai-nilai ibadah yang menghantarkan kepada maslahat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ayo, bagaimana? Ya, terima kasih juga untuk kepada pimpinan-pimpinan, dosen-dosen Universitas Islam Asy-Syafi'iyah yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kajian pada siang hari ini. Mungkin dari AA ada pesan-pesan dari untuk kami atau motivasi untuk kami para mahasiswa Universitas Islam Asy-Syafi'iyah untuk menjalankan kegiatan-kegiatan positif ke depannya. Iya, baik. Terima kasih. Ini suatu kehormatan besar diundang ke kampus ini ya. Mohon maaf. Ya, kalau pesan sih dari tadi pesan semua ya. Yeah. Kalau tidak keberatan ya itulah tadi ya. Pokoknya sehebat apapun masalah yang ada di negeri, di dunia ini, maka jatuhnya adalah 3M. Mari kita jadikan perubahan itu mulai dari diri sendiri, mulai bertanya saya itu bagian dari masalah atau bagian dari solusi. Kalau kita ingin orang lain jujur, marilah kita yang jadi jujur. Kalau ingin orang lain disiplin, mari kita mulai diri kita yang disiplin. Pokoknya apa yang baik yang ingin ada di negeri ini, adakan pada diri kita. Karena wilayah kita dalam kekuasaan kita kan diri kita sendiri. Nah mudah-mudahan dengan begitu nanti Allah mengizinkan diri kita tuh melakukan perubahan mungkin ke adik, ke kakak, di keluarga kita, di lingkungan kita. Karena itu adalah Allah nanti yang menggerakkan. Hadiah bagi orang-orang yang serius 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan saat ini, dan lillahi ta'ala. Kita berjuang bukan untuk dipuji, bukan untuk diketahui, bukan untuk dikagumi orang, bukan untuk balas budi dari siapapun. Kita berjuang karena inilah bekal pulang kita. Bahwa Allah mencintai orang-orang yang benar-benar menjadikan hidupnya di jalan Allah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Wahai Allah yang maha menatapnya, berkahi majlis ini ya Allah. Ya Rabb, ampuni kami, sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah, sehitam apapun, sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni kemunafikan kami. Ampuni semua kebusukan hati kami, ya Allah. Ampuni, kami jarang mengingat-Mu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ya Allah semua keburukan akhlak kami kepada orang tua kami. Ampuni semua perbuatan buruk kami kepada guru-guru kami, kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ya Allah, jadikan kami menjadi bukti indahnya agama-Mu. Jadikan diri-diri kami menjadi jalan hidayah, jalan taufik bagi sebanyak-banyaknya hamba-Mu. Lindungi diri kami dari semua perbuatan yang menjadi jalan keburukan. Na'udzubillah. Lindungi kami dari wabah, dari fitnah, dari musibah. Ya Allah, Allahumma rzuqnal istiqomah. Istiqomahkan kami dalam iman, dalam Islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan kampus ini kampus yang Engkau berkahi. Engkau limpahi dengan hati yang bersih bagi hamba-hamba-Mu. Engkau limpahi dengan ilmu yang manfaat. Engkau limpahi dengan amal yang Engkau terima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih seluruhnya. Mohon maaf segala kekurangan, kesalahan, keterbatasan AA. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim lagi ke depan. Ya, sekian dari AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, alhamdulillah. Nuhun ya. Nuhun Tim yang telah memberikan ilmu dan kami keluarga besar ukuran mahasiswa, wakil keluarga besar maupun mahasiswa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Agim yang telah memberikan ilmu pada siang hari ini di kajian online pada siang hari ini, dan kami memohon maaf bila ada salah-salah kata dan mahasiswa Universitas Islam Syafi'iyah mengucapkan salam untuk keluarga dan santri-santri Agim. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali karya yang lain dari Ifas Al-Ghazali sebagai seorang filsuf, namun Inal Jalal dia dari Falasifah dan karya lainnya. Al-Ghazali dikenal sebagai aktor yang berhasil Assalamualaikum untuk para dosen-dosen. Terus saya Firnas dari fakultas ya Bang. mungkin mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khautul Muhammad Firnas dari Fakultas Agama Islam. Saya meminta maaf apabila banyak kesalahan, banyak kata-kata, dan mungkin masih agak kagok ya. Masih belajar. Mungkin ada masukan dari dosen untuk saya, untuk kedepannya agar bisa lebih baik lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan, Mas. Ya. Bu Marliza, apa Bu? Coba bisa diulangin lagi, Bu. Bu Marliza, apa Bu? Coba bisa diulangin lagi, Bu. Ya, kedengaran nggak suara Ibu? Kedengaran, Bu. Dengaran, Bu. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Rumah kurma yang saya bangga, mahasiswa sudah bergerak banyak untuk pelaksanaan dan akhirannya juga dipelajari. Ini juga harusnya bergantian dengan mahasiswa yang lain ataupun yang ada di kurma, sehingga memang untuk belajar ke depannya supaya lebih baik lagi. Selanjutnya lagi adalah memang masih diperlukan peserta yang banyak ya gitu ya, supaya sebenarnya materinya bagus sekali gitu. Ini juga harusnya untuk dilaksanakan di beberapa sebelumnya. Ibu sudah menyampaikan bahwa ini disampaikan kepada dekan meneruskan kepada prodi, sehingga semua pimpinan yang ada di universitas juga ikut andil di dalam pelaksanaan ini gitu, sehingga tidak tiba-tiba hanya menghadirkan beberapa orang. Ini sudah cukup baik, ada 43 dan dihadiri juga oleh Bu Sifah dan Pak Mas lagi lebih sempurna, sehingga bisa menghadirkan para pakar ataupun memang kajian-kajian ini lebih bisa ditangkap lebih menarik dan bermanfaat untuk para mahasiswa, khususnya juga untuk para dosen yang mengikuti kajian ini. Saya rasa cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Firmas, saya mau urun rembuk, Firmas. Oh iya, Firmas Bu orangnya, Bu. Firmas ini Bu orangnya, Bu. Oh iya, baik ya. Saya apresiasi yang sangat tinggi pada kegiatan seperti ini, harus di pangkat 9 gitu ya. Ini yang harus diberdayakan itu sesungguhnya mahasiswa ya, didorong karena judulnya juga tadi kan sebenarnya bekal untuk pemuda. Tadi Agim sudah membuat peta sangat bagus ya. Nah, mestinya seorang moderator itu berlipat-lipat gitu, belajar tentang tadi masalah, sehingga bisa memprovokasi peserta. Jadi kelihatannya betul tadi kata Ibu Lisa, harus dihayati gitu. Bagaimana hari ini yang itu kan mahasiswa. Nah, yang hadir pada hari ini itu dosen dan pejabatnya gitu ya. Jadi belum sampai pesan yang mungkin hanya sebagai rutinitas, formalitas aja. Nah, jadi memang tadi perjuangan tidak boleh rumah kita itu ya UIA gitu, harus dibikin the first home. Kalau gimana pengurus kurma itu ya sudah jumpalitan, saya kira memang berbagai unsur pimpinan sudah mendukung ya. Tinggal kitanya ini artinya ada perubahan mindset bahwa kita ada di dalamnya dan kita harus berdaya. Nah itu mungkin ya kampanye yang harus
lakukan sehingga aktivitas kita tambah baik, tambah biasa ya, yang sudah mulai bergerak dengan kegiatan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasinya semoga ke depan kita lebih baik lagi daripada sebelumnya, dan juga saya lagi jawab lebih menekankan lagi kepada anggota-anggota. Mungkin dari dosen lain, Pak Mudir. Pak Jumran mungkin ada masukan, di mana masukan ini sangat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga kita tergabung ada Bapak Muhajir selaku pembina Rumah Quran mahasiswa. Mungkin bisa didengar, Pak? Pak Muhajir. Mungkin bisa bergabung Pak Muhajir buat closing statement mungkin ya. Oke, Pak Muhajir mungkin bisa dengar, Pak? Halo?